Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umur Rasi dengan NPM 073824110 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan PPT saya dengan tema bahan galian industri dalam pertambangan. Jadi di sini ada bahan galian industri. Bahan galian industri adalah berbagai jenis mineral dan batuan dan logam yang diekstraksi dari bumi untuk digunakan sebagai bahan baku atau penunjang dalam berbagai penggolongan berdasarkan regulasi Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti PP nomor 27 tahun 1980, bahan galian di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan utama, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Jadi golongan A yaitu strategis yang digunakan untuk pertahanan, keamanan, dan stabilitas ekonomi negara. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, dan timah. Dan sedangkan golongan B yaitu vital yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, besi, tembaga, dan bauksit. Dan golongan C yaitu non-strategis dan non-vital. Sebagian besar merupakan bahan galian industri yang digunakan untuk konstruksi atau bahan baku pabrik. Jadi di sini ada ciri-ciri bahan galian industri. Jadi ciri-ciri bahan galian industri itu dibagi menjadi 4, yaitu 1, tidak mengandung logam bernilai tinggi, dan yang kedua, digunakan langsung atau diolah sederhana, dan yang ketiga, banyak dipakai dalam industri konstruksi dan manufaktur, dan yang keempat, nilai ekonominya tergantung kualitas dan jumlah. Dan di sini ada juga klasifikasi bahan galian industri. Jadi klasifikasi bahan galian industri itu dibagi menjadi 2, yaitu 1 bahan bangunan dan yang kedua itu bahan keramik dan kaca. Jadi bahan bangunan adalah segala material untuk konstruksi dari alami seperti kayu, batu pasir, hingga buatan yaitu semen, baja, keramik, beton, kaca, PFG yang berfungsi membentuk struktur, menambah kekuatan, serta memberikan estetika pada bangunan. Dan yang kedua itu bahan keramik dan kaca. Kaca dan keramik adalah padatan non-logam anorganik yang sering digunakan bersamaan, namun perbedaannya terletak pada strukturnya. Kalau kaca adalah material amorf tidak beraturan yang didinginkan tanpa kristalisasi, sementara keramik biasanya memiliki struktur kristalisasi yang teratur atau semi kristal atau non-kristal dan dibentuk melalui pemanasan suhu tinggi. Dan di sini juga ada contoh bahan galian industri. Jadi contoh bahan galian industri itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 batu kapur atau gamping, yang kedua itu kaolin, dan yang ketiga itu pasir kuarsa. Jadi batu kapur itu dibagi menjadi 4, yaitu 1 bahan semen, 2 kapur bangunan, dan yang ketiga itu pupuk pertanian, dan yang keempat itu banyak ditambang di daerah karsa, dan yang kedua kaolin yang digunakan secara luas mulai dari industri sebagai bahan pengisi cat, karet, plastik, kertas, keramik, fiberglass, hingga kesehatan, obat anti diare, masker wajah untuk kulit berminyak, dan bahan pasta gigi atau deodoran. Dan yang ketiga itu pasir kuarsa yang dimanfaatkan secara luas sebagai bahan baku utama pembuatan kaca, keramik, dan semen, serta sebagai bahan campuran dalam industri konstruksi seperti beton dan aspal. Jadi di sini tuh ada metode penambangan. Jadi metode penambangan itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 tambang terbuka, dan yang kedua itu penambangan sederhana, dan yang ketiga itu alat yang digunakan relatif sederhana, dan yang keempat itu dampak lingkungan harus dikendalikan. Dan di sini juga ada peranan bahan galian industri. Jadi peranan bahan galian industri juga dibagi menjadi 4, yaitu 1 mendukung pembangunan infrastruktur, dan yang kedua itu menyediakan bahan baku industri, dan yang ketiga itu membuka lapangan kerja, dan yang keempat itu meningkatkan perekonomian daerah.
Jadi di sini juga ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya, bahan galian industri adalah tulang punggung banyak sektor ekonomian yang membutuhkan pengolahan cerdas, inovasi, teknologi, dan konservasi ketat karena sifat yang terbatas memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Jadi itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please.